IndiHome, dekatkan pengalaman. Dari Telkomsel. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini saya kembali menyapa Anda di Indonesia Business Forum. Bersama dengan saya, Celia Alexandra. Malam ini pembahasan kita adalah mengenai pengangguran. Kalau bicara ataupun membahas mengenai pengangguran, seakan tak ada habisnya. Kalau saya bisa ibaratkan bagaikan series yang tak ada endingnya. Dan bahkan kalau kita mengacu kepada data BPS, 1 juta pengangguran itu adalah sarjana. Bukan hanya S1, tapi juga ada S2. Nah, dominasi ini pemirsa juga bukan hanya sarjana, tapi juga SMA dan juga SMK. Yang rata-rata banyak menganggur. Pantasan saja kalau ada job fair di mana-mana ini membludak yang ingin mencari lapangan pekerjaan. Kemudian pemirsa, pemerintah hadir dengan program magang nasional. Jadi yang sarjana, fresh graduate, S1 yang paling maksimal 1 tahun setelah lulus ini bisa apply untuk program magang nasional. Bahkan sekarang udah di batch kedua. Di batch kedua ini November 80.000. Sebelumnya batch pertama di Oktober 20.000. Artinya sampai dengan tahun 2025, di akhir tahun ini 100.000 sudah pemagang yang diserap melalui program magang nasional ini dan diharapkan mampu mengikis pengangguran yang terus meningkat. Kita akan bahas pada malam hari ini pemirsa. Muncul juga pertanyaan, apakah ini menjadi solusi? Pertanyaan kedua, bagaimana dengan nasib SMA SMK? Apakah nantinya juga akan dipersiapkan memiliki kesempatan yang sama? Kita bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum dan yang sama. Kita bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum. Tapi sebelum itu, kita saksikan dulu informasi berikut ini untuk Anda. Badan Pusat Statistik mencatat angka pengangguran di Indonesia pada Februari 2025 naik sekitar 83.000 orang atau 1,11% dibandingkan dengan Februari 2024. Meski saat ini, tingkat pengangguran terbuka sudah ditekan turun hingga ke angka 4,67% dalam setahun pemerintahannya. Angka tersebut menjadi yang terendah sejak krisis tahun 1998. Tingkat pengangguran terbuka juga turun ke angka 4,76%. Ini adalah terendah sejak krisis 1998. Guna mengurangi angka pengangguran dan memberikan kesempatan bagi para pencari kerja, pemerintah kembali membuka program pemagangan nasional lulusan perguruan tinggi, alias magang fresh graduate batch kedua yang dimulai awal November 2025 dengan target 80.000 peserta. Jumlah kuota magang fresh graduate ini naik signifikan dari pelaksanaan batch pertama pada Oktober lalu dengan kuota 20.000 peserta. Arahan dari Pak Presiden bahwa tahun ini target diharapkan bisa sampai 100.000 peserta magang. Batch pertama kita memang akan buka sebanyak 20.000 dan ketika ini nanti sudah berjalan kita akan siapkan untuk langsung untuk batch kedua sebesar 80.000. Selama mengikuti program, peserta akan menerima uang saku setara upah minimum kabupaten kota (UMK) tanpa potongan, serta mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Pemerintah berharap program ini mampu memberikan dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oke, pembahasan kita pada malam hari ini pasti ditunggu-tunggu ya. Apakah ini menjadi solusi? Kita bahas malam hari ini. Saya kenalkan dulu narasumbernya siapa saja yang hari ini sudah bergabung di Indonesia Business Forum. Pertama, Pak Afriansyah Nur, Pemenaker RI. Halo. Boleh pakai mic-nya? Oke. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Selamat Celia. malam, saya kayaknya harusnya panggil Mas Ferry, betul? Ya, boleh. Oke, selamat malam. Saya juga ingin menyapa, ada Pak Padang Wicaksono, Direktur Program Vokasi UI. Halo Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak Padang. Malam.
Oke, saya juga ingin menyapa Pak Jumur Hidayat, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, KSPSI. Selamat malam. Selamat malam, salam juang. Salam juang. Oke, saya juga ingin menyapa untuk Anda pemirsa, Ibu Ning Wahyu Astuti, Komite Tetap Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia. Selamat malam. Selamat malam Sally, selamat malam Adik. Oke, baik. Saya juga ingin menyapa, ada 2 testimoni kita pada malam hari ini. Yang pertama Abizar, peserta magang nasional batch pertama. Abizar, selamat malam. Selamat malam Kak, terima kasih. Baik, di sampingnya ada Naurah Kamilia Putri, peserta magang nasional batch kedua. Halo, selamat malam Kamil. Halo, selamat malam Kak. Oke, saya mau akan ke bawah dulu nih, ke testimoni. Pertama ke Abizar dulu. Abizar mungkin bisa sampaikan kepada kami, ceritakan. Kamu itu jurusan apa, lulusnya kapan, kemudian sudah pernah apply kerja belum? Silakan. Saya fresh graduate di tahun 2025 ini. Saya lulus di bulan Oktober kemarin wisuda. Saya udah apply di beberapa perusahaan untuk bekerja dan kebetulan dikasih tahu info tentang Magang Hub ini. Oke, tapi sebelum kamu ceritakan nih, dapat infonya, proses pendaftarannya, saya pengen tahu kamu kuliahnya waktu itu di mana? Saya di Universitas Terbuka Yogyakarta. Yogyakarta, ambil jurusan apa? Manajemen Kak. Manajemen, domisili Jogja? Iya, Jogja asli. Ini merantau berarti? Iya, saya merantau di Jakarta. Oke, untuk magang doang berarti ya? Iya, untuk magang. Saya mau ke Kamil, kalau Kamil boleh diceritakan? Ya, halo selamat malam Kak. Saya lulusan fresh graduate dari Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Saya jurusan film dan televisi. Dan saya juga sudah mengetahui program Magang Hub ini juga dari batch pertama dan juga sudah apply ke beberapa perusahaan gitu Kak. Oke, baik, saya ke Abizar. Abizar ini kan batch pertama begitu ya. Abizar taunya dari mana program ini? Sebenarnya cerita pengalaman saya tahu Magang Hub ini ya Kak, ya. Itu dimulai dari hal yang nggak pernah saya bayangkan sih sebenarnya. Karena sewaktu saya masih kuliah itu, saya juga nyambi kerja sebagai driver ojek online di Jogja. Driver ojek online, cukup lama? Lama Kak, jadi saya sambil kerja pas kuliah, terus setelah lulus pun saya masih menjalani itu. Oke. Dan suatu ketika saya dapat customer, penumpang gitu, di jalan biasa lah kita berbincang-bincang kayak gitu. Nah itu kebetulan kita sama-sama fresh graduate begitu Kak. Dan iseng lah saya tanya, Kak ini rencananya fresh graduate mau lanjut kemana gitu. Nah setelah itu dia jawab, saya ada rencana mau daftar di Magang Hub, program dari Kemenaker gitu. Itu mungkin titik awal saya tahu program ini gitu. Oke, terus kamu akhirnya apply? Ya, saya akhirnya coba daftar. Alhamdulillah saya diterima di batch pertama di salah satu instansi media nasional. Ya selama sebulan ini mungkin itu menjadi pengalaman saya dan bisa menambah wawasan tentang industri media. Oke, tapi kenapa kemudian kamu memilih untuk magang, bukan memilih untuk cari kerja? Biasanya kan kalau sarjana pengennya langsung cari kerja. Gimana? Itu mungkin bisa jadi pijakan awal sebelum saya lanjut ke dunia kerja profesional gitu. Jadi saya punya pegangan pengalaman dulu selama 6 bulan di Magang Hub ini. Berarti besar begitu ya harapan kamu dengan program ini? Iya, saya berharap besar begitu, bisa lanjut kerja di dunia profesional. Tapi selama 1 bulan begitu ya setelah lulus kamu lihat cari-cari kerja begitu susah nggak cari kerja sekarang? Susah sih Kak. Iya. Oke, susah ya cari kerja. Oke, saya akan ke Pak Wamen. Pak Wamen, ini tadi kita sudah mendengar bagaimana kemudian story-nya Pak. Dia juga batch pertama. Ini mungkin jadi angin segar untuk Abizar dan juga Kamil tadi kalau saya dengar. Tapi kenapa kemudian yang menjadi pertanyaan saya nih Pak, ini dari 20.000 ke 80.000 sebesar itukah antusias dari sarjana atau seperti apa Pak? Ya, pertama memang instruksi Bapak Presiden pada saat itu 2 bulan lebih yang lalu
melalui Kementerian Tenaga Kerja, kami diminta untuk melaksanakan magang nasional. Oke. Nah, magang nasional ini kita persiapkan dengan memang tupoksi kita kan sebagai Kementerian Ketenagakerjaan yang membidangi soal vokasional ya. Dan tentunya kami juga menyiapkan lapangan pekerjaan buat teman-teman yang memang sudah tamat kuliah atau yang memang mau dilatih ya kan. Nah, dengan magang nasional yang kita bikin ini, Bapak Presiden meminta pertamanya itu sekitar 20.000 dulu. Oke. Nah, itu awalnya. Awalnya, batch pertama kita sebut. Nah, kemudian dengan adanya aplikasi Siap Kerja di kementerian itu kita sosialisasikan kepada masyarakat banyak dengan media sosial kita. Nah, salah satu aplikasinya itu adalah Magang Hub. Nah, disitulah mungkin adik-adik tahu dari Magang Hub tadi sehingga mereka mendaftar sesuai dengan kriteria yang sudah kita tetapkan. Nah, kita baru menetapkan 1 tahun lulus pertama, artinya itu periode bulan Oktober 2024 sampai dengan 2025 di bulan November. Nah, ini batch pertama dan kita rekrut hampir 20.000 orang dan dari hampir lebih kurang sekitar data yang kita peroleh itu batch pertama itu 16.200 yang kita rekrut dari 890 perusahaan yang ada di Indonesia. 16.000 ini apa Pak? 16.000 ini peserta magang. Peserta magang? Iya, dari target 20.000. Dari target 20.000? Ya. Oh, berarti belum terpenuhi 20.000 awal? Karena memang mendaftarnya sedikit waktunya sangat sempit. Karena waktu kan, aplikasinya memang dibatasi oleh waktu dan kedua memang ada beberapa kendala yang memang dihadapi oleh adik-adik kita. Nah, oleh karena itu ketika kita bisa menjaring 16.112 orang, itu pasti data pastinya, kemudian barulah kita buka batch kedua. Karena antusiasnya banyak sekali. Antusiasnya banyak sekali, tapi yang kemudian pertanyaan saya nih Mas Ferry, lanjut, kenapa kemudian cuma 1 tahun fresh graduate? Usai jeda ya, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.